إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari mewujudkan serta membuktikan rasa syukur tersebut dengan terus berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu perintah Allah kepada kita semua adalah kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita bersama-sama membaca, berusaha mentadaburi salah satu firman Allah yang semua kita sudah menghafalnya, yaitu surat Al-Adiyat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Al-Adiyat artinya adalah kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Surat Al-Adiyat termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Inti daripada surat Al-Adiyat adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegur manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai makhluk yang diciptakan dalam rupa yang sempurna. Namun ternyata manusia itu lebih banyak kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Adiyat dengan menyebutkan 5 sifat kuda, yang itu semua dilakukan oleh kuda dalam rangka untuk berterima kasih kepada tuannya, untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, sampai dia terengah-engah, dia rela berlari kencang menghantarkan tuannya untuk berperang, tidak lain dan tidak bukan karena dia ingin berterima kasih kepada tuannya yang telah merawatnya. Falmuriyati qadha, sifat yang kedua, dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api dari kakinya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika kuda perang berlari kencang,
maka kaki kuda itu akan berbenturan dengan batu-batu yang keras, sehingga benturan-benturan itu mengeluarkan bunga-bunga api. Tentu yang seperti itu sangat menyakitkan di kaki kuda. Namun kenapa kuda mau melakukan itu semuanya? Tidak lain dan tidak bukan karena dia patuh kepada pemiliknya dalam rangka berterima kasih kepada pemiliknya. Fal mughirati subha. Sifat yang ketiga bahwa kuda itu mughirat. Kuda itu mau diajak untuk berperang, mau diajak untuk menyerang musuh. Subha, sekalipun itu masih di awal waktu pagi. Ketika hewan-hewan lain mungkin masih tertidur, ketika hewan-hewan lain yang sudah terbangun masih bermalas-malasan. Namun kuda-kuda ini begitu patuh kepada pemiliknya, siap diajak sekalipun untuk berperang di pagi hari. Dia mau berkorban untuk berterima kasih kepada pemiliknya. Fa'atharna bihi naq'an. Kemudian kuda-kuda itu berlari kencang sehingga menerbangkan debu-debu. Dia berlari kencang sehingga berterbanganlah debu-debu itu. Yang pasti debu yang berterbangan mengganggu pernafasannya, mengganggu penglihatannya. Namun dia tetap berlari kencang, rela berkorban demi pemilik dan tuannya. Ciri yang kelima yang Allah sebutkan tentang kuda, fawasatna bihi jam'a. Maka kuda-kuda yang berlari kencang itu terus berlari, tidak pernah berhenti sampai dia masuk ke tengah-tengah musuh. Fawasatna bihi jam'a. Dia hanya berhenti ketika sudah bisa menerobos barisan musuh. Padahal ketika kuda itu berlari dan menerobos barisan musuh, sangat berpotensi dia akan terluka. Dia terkena pedang musuh, dia terkena senjata-senjata tajam yang dimiliki oleh musuh. Namun dia tahan semua rasa sakit dan lelah itu demi berterima kasih kepada tuannya. Padahal jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apakah yang telah diberikan pemilik kuda kepada kudanya? Dia mungkin hanya menyediakan kandang kuda yang sederhana. Dia mungkin hanya menyediakan makan minum seadanya kepada kuda. Dia tidaklah menciptakan kuda. Dia tidaklah mengatur kesehatan atau sakitnya kuda. Pemilik kuda hanya memberikan nikmat yang sedikit kepada kuda. Namun kuda itu berterima kasih, bahkan rela berkorban demi berterima kasih dan bersyukur kepada pemiliknya yang telah memberinya sedikit nikmat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan begitu luar biasa makhluk Allah yang satu ini, kuda diciptakan dalam keadaan tidak berakal, tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki kitab suci Al-Quran, tidak diutus kepadanya Rasul Muhammad SAW, namun dia pandai bersyukur kepada pemiliknya. Sedangkan ada makhluk Allah yang lain yang dinamakan dengan manusia, yang dibekali dengan akal sehat, hati nurani, ditambah dengan kitab suci Al-Quran, diutus Nabi dan Rasul SAW kepada mereka. Namun apa yang dilakukan oleh manusia? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Tuhannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, rangkaian ayat-ayat ini seakan-akan adalah tamparan keras buat kita semua sebagai manusia. Bagaimana kita menjadi manusia yang berakal sehat, berhati nurani, dibekali kecerdasan, dibekali kitab suci dan Rasul. Namun begitu banyak umat manusia yang kufur kepada Tuhannya. Tamparan keras bagi kita bagaimana kita kalah bersyukurnya dengan seekor kuda. Bagaimana kita kalah taatnya kepada Allah dibandingkan dengan seekor kuda. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terbatas. Bandingkan dengan nikmat sedikit yang didapatkan oleh kuda dari tuannya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun bersamaan dengan itu Allah mengatakan, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, benar-benar kufur kepada Tuhannya. Kalau kita boleh berbahasa kasar, kita akan mengatakan manusia itu makhluk yang kebangetan.
Manusia itu makhluk yang tidak tahu diri, jika kita boleh menggunakan bahasa kasar seperti itu. Namun begitulah nyatanya, bahwa kita kalah bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, yang begitu pengasih kepada kita semuanya. Kalah bersyukur dengan seekor kuda yang bersyukur dan berterima kasih kepada pemiliknya. Tidak sampai hanya di situ, kurang ajarnya kita kepada Allah tidak sampai hanya di situ. Allah masih menambahi keterangannya dalam kelanjutan ayat, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu mengetahui, menyadari terhadap kekufurannya sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika kita memiliki kawan yang melakukan kesalahan kepada kita tanpa disengaja, kita akan mudah memaafkannya. Namun jika ada kawan yang lain melakukan kesalahan kepada kita dengan sengaja, secara sadar dia melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti hati atau menyakiti fisik kita, akan sulit kita memaafkan kawan yang seperti itu. Lah begitulah sifat manusia kepada Allah. Manusia itu kufur, tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dan itu dia lakukan la syahid, dalam keadaan sadar. Manusia itu sadar kalau kita tidak pandai bersyukur, namun tidak segera bertaubat dan segera bersyukur, masih terus saja tidak bersyukur kepada Allah. Manusia itu sadar kalau dia tidak taat kepada Allah, banyak perintah Allah yang tidak dikerjakan, banyak larangan Allah yang dilanggar. Dengan sadar dia melakukan itu semuanya, namun dia tidak segera bertaubat kepada Allah, bahkan terus menerus semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tamparan demi tamparan yang Allah berikan kepada kita dalam rangkaian ayat-ayat surat Al-Adiyat seharusnya membuat kita segera terbangun dari kelalaian, dari kekufuran, dari kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita terus menerus kalah dengan seekor kuda yang pandai bersyukur kepada Allah? Mari segera bangun, mari segera bertaubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan karena Allah itu maha penyayang kepada kita, maka Allah menjelaskan sebab utama kenapa kita itu jadi hamba yang tidak bersyukur. Kalau Allah tidak penyayang, Allah tidak akan memberikan informasi apa sebabnya kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Namun karena Allah begitu sayang, Allah sampaikan kepada kita apa gerangan yang membuat kita itu sering lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di ayat selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu betul-betul berlebihan dalam mencintai harta. Sesungguhnya manusia itu terlalu berlebihan dalam mencintai harta. Itulah sebab kenapa banyak di antara umat manusia tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah. Karena yang ada di kepalanya adalah mencari harta. Karena yang ada di kepalanya adalah menumpuk kesenangan-kesenangan dunia. Dan ketika dia sudah berhasil mengumpulkan nikmat dunia, dia menjadi orang kaya raya, dia menjadi orang terkenal, dia menjadi pejabat tinggi, dia menjadi orang yang disegani. Ketika itu dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak memiliki apa-apa, manusia itu sudah jauh dari Allah. Dan ketika dia berhasil mengumpulkan sedikit nikmat harta, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab utama kenapa kita jauh dari Allah. Karena tidak sedikit di antara kita yang terkecoh dengan dunia. Ada yang mencari harta siang malamnya, ada yang mengejar popularitas, ada yang mengejar pangkat dan jabatan, ada yang mengejar itu semuanya, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah masih menampakkan rahmatnya yang kesekian kali dalam ayat ini. Allah mengingatkan, setelah Allah menyindir bahwa kita banyak tidak bersyukur kepada Allah, Allah mengingatkan bahwa seharusnya kita tidak demikian. Dan Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia itu tidak mengetahui bahwasanya nanti semua isi kuburan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah
ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita banyak lalai, tidak taat kepada Allah, banyak kufur kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengingatkan, wahai manusia, ingatlah bahwa hidupmu bukan hanya di dunia. Ingatlah bahwa nanti kamu akan meninggal dunia dan akan dibangkitkan oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kenapa kalau kita dibangkitkan oleh Allah? Allah mengatakan wa husila ma fis sudur. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah, akan ditumpahkan semua isi hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya para jamaah? Maksudnya adalah bahwa jika di dunia kita bisa berpura-pura soleh, cukup dengan menggunakan baju gamis, kita sudah dianggap sebagai orang soleh. Ditambah dengan sorban, kita semakin dianggap orang soleh. Itu tidak bisa kita lakukan nanti di akhirat. Karena di akhirat kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Di dunia kita bisa menipu manusia dengan penampilan kita, dan manusia hanya akan menilai kita dari penampilan kita. Sedangkan di akhirat nanti Allah tidak melihat penampilan kita. Yang Allah hisab, yang Allah jadikan patokan utama adalah fis sudur, apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang di dunia mungkin berpura-pura saleh, mengerjakan solat, namun hatinya ada kemunafikan, akan dibongkar oleh Allah pada hari itu. Orang yang di dunia berpura-pura dermawan, banyak bersedekah, namun hatinya tidak ikhlas, akan Allah bongkar pada hari itu. Orang yang di dunia pura-pura baik, tersenyum kepada semua orang, hormat kepada semua orang, tapi di hatinya ada kefasikan, Allah akan bongkar pada hari itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, janganlah terlena dengan dunia. Perhatikanlah hati kita masing-masing, jagalah niat kita masing-masing. Perhatikanlah apa yang kita isi di dalam hati kita, karena sesungguhnya itu nanti yang akan Allah lihat pada hari akhirat. Dan jika Allah melihat pada hari akhirat, tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menutup surat Al-Adiyat dengan berfirman, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Dan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar khabir, benar-benar maha jeli lagi maha teliti. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apakah Allah hanya maha jeli dan maha teliti nanti di akhirat? Jawabannya tidak. Di dunia pun Allah maha jeli dan maha teliti. Namun Allah menekankan hal ini tentang hari akhirat untuk menyadarkan kita bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia, semua apa yang bahkan ada di dalam hati kita, tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dibongkar oleh Allah, dinampakkan oleh Allah, dan diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah para jamaah apa bedanya khabir dengan alim? Disebutkan oleh para ulama, al-alim artinya zat yang maha mengetahui secara umum. Adapun al-khabir maknanya yaitu zat yang maha mengetahui lagi maha teliti, mendetail, jeli, satu persatu, sekecil apapun, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Allah mengingatkan kita dengan menurunkan surat Al-Adiyat. Allah buka surat Al-Adiyat dengan memberikan informasi salah satu makhluk Allah yang pandai bersyukur, yaitu seekor kuda. Setelah itu Allah menampar kita dengan mengatakan, lihatlah manusia, kuda pandai bersyukur, kuda itu taat kepada pemiliknya, sedangkan kalian wahai manusia banyak kufurnya, banyak ingkarnya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan, menyadarkan kita akan kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita menjadi hamba yang semakin memperbaiki diri waktu demi waktu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Intisari dari surat Al-Adiyat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita godaan dunia dan fitnah dunia inilah yang seringkali membuat kita jauh dari Allah, yang seringkali melalaikan kita sehingga kita berani melanggar larangan-larangan Allah dan berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila 'ala ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Yang artinya, 2 ekor serigala lapar yang dilepas untuk mengejar seekor kambing. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala itu tidaklah lebih besar dibandingkan ketika ada seorang muslim yang dia bersemangat, bersungguh-sungguh mengejar harta dan mengejar kehormatan dunia. Itu merusak agamanya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Maka dalam hadis itu beliau mengabarkan kepada kita bahwa dengan mengejar dunia, terkecoh dengan dunia, bukan hanya rusak fisik kita para jamaah, rusak agama kita, rusak iman dan takwa kita. Oleh karena itu mari berhati-hati menjadi hamba di muka bumi ini. Kita diperintahkan mencari kecukupan di dunia, betul. Kita tidak boleh bermalas-malasan dengan alasan ingin fokus beribadah, sehingga untuk makan dan minum kita mengemis kepada orang lain, tidak boleh. Diperintahkan bersungguh-sungguh berusaha mencari kecukupan, tapi itu bukan tujuan utama. Itu adalah wasilah, adalah sarana agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai dunia ini membuat kita melupakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan itu tidak akan bermanfaat jika tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Dan kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang benar jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka wasiat khatib untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, khususnya para santri, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersabarlah dalam belajar. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, namun semua itu demi kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang saleh hingga akhir hayat kita, dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.